Jadi minggu di perkuliahan ke-11 nggak lama lagi sebenarnya karena libur juga ya. Nah, kita akan membahas mengenai materi graf ya. Materi graf ini sangat terkait dengan network ya, network, kemudian juga jaringan sama ya. Kalau eh, kalau di materi perkuliahan aljabar linear, yaitu networknya dibikin dalam bentuk persamaan linear begitu. Nah, di dalam teori graf, eh, jadi networknya dibuat semacam bentuk visualnya, kemudian juga dibentuk dalam eh, apa node 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 dan sisi begitu ya. Nah, jadi awal mula kira-kira perkembangan graf itu tadi diantaranya adalah tujuan graf itu yaitu merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut gitu ya. Nah, gambar ini merupakan gambar sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi eh, sebenarnya di kita di Indonesia ini khususnya seperti beberapa kesempatan yang pernah saya sampaikan bahwa Grab ini erat kaitannya juga salah satunya dengan konektivitas ya. Konektivitas di mana kalau kita implementasikan dalam bidang yang lebih besar, bidang yang lebih luas di Indonesia ini itu konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kota kabupaten, konektivitas antar kepulauan, ya. Bahkan konektivitas antar berbagai macam bidang. Misalkan kalau penanggulangan bencana begitu ya, konektivitas antara relawan-relawan begitu. Nah, jadi sejarahnya pada tahun 1736 dulu eh, dikenal dengan persoalan jembatan Königsberg ya sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu bagaimana eh, setiap orang ya dari satu daerah yang di sini dia eh, pergi ke daerah lain kemudian kembali tapi hanya boleh melalui satu kali jembatan yang ada begitu. Nah, ini eh, tentu eh, dengan berbagai macam cara, nah ini tidak bisa ternyata untuk kembali ke daerah aslinya, eh, tapi hanya melalui eh, satu kali ya jembatan tersebut. Bisa ini pertanyaannya adalah bisakah orang melalui setiap jembatan tepat sekali? Nah ini ya, bisa orang melalui setiap jembatan, jadi melalui setiap jembatan ini satu kali dan kembali ke tempat semula ya. Jadi kalau dari C ke A di sini dan A ke C, nah ini belum melalui semua jembatan ya. Jadi ini dari tempat dari A ke C, kemudian ke eh, melalui semua jembatan yang lain. Ini dari C, D, D ke B dan seterusnya. Seperti yang ada pada eh, graf yang ada di kanan ini. Maka dia pasti melalui setidaknya ada satu jembatan yang dia lalui itu dua kali begitu. Atau ada satu jembatan yang tidak dilalui begitu ya. Contohnya misalkan sini yang sebelah kanan dari A ke C, C ke D, D ke B, B ke A. Nah, ini kan semua baru yang bagian ini yang dilalui, tapi bagian tengahnya belum gitu. Yang ini gitu. Nah, untuk melalui semua jembatan ini satu kali dan kembali ke daerah asal, nah itu ternyata tidak mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan persoalan jembatan Funesberg. Kemudian graf direpresentasikan dengan
eh, satu adalah simpul seperti ini. Kemudian sisi ya menyatakan jembatannya. Jadi simpul menyatakan daratan, sisi menyatakan jembatan. Adapun interpretasi dalam hal jaringan tentu eh, banyak sekali modelnya yang lain, representasinya. Kalau misalkan jaringan jalan, misalkan jaringan jalan tol, ya tentu simpul itu adalah tujuannya, misalkan daratannya. Kemudian sisi adalah keterhubungannya, gitu ya. Maka nanti muncullah ada simpul yang berarah dan simpul yang tidak berarah, gitu ya. Dan simpul yang dua arah, gitu. Nah, nah, graf didefinisikan sebagai G sama dengan V, E yang di dalamnya V itu adalah vertex ya, vertex itu adalah titik. Jadi kita bisa menuliskan graf dengan G sama dengan F, E, maksudnya adalah graf itu memuat ada berapa titik dan ada berapa sisi, begitu ya. Kemudian titiknya sendiri bisa ditulis dengan himpunan V, V1 sampai Vn, dan E-nya sendiri, H itu adalah sisi, bisa ditulis dengan E1, E2, dan sampai En, dan seterusnya. Nah, beberapa graf yang ada, misalkan graf ini adalah yang A, graf sederhana, yang B, graf ganda, dan yang C, graf sidok atau graf semu. Ini dari definisinya adalah graf graf sederhana adalah tadi ini ya. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda ya. Jadi tidak mengandung gelang. Gelang itu maksudnya adalah loop ya. Loop itu artinya dia sisi yang mengarah pada dirinya sendiri nggak ada. Jadi ini sisi yang mengarah pada dirinya sendiri nggak ada. Kemudian dia juga tidak memiliki sisi ganda. Sisi ganda itu antara dua titik. Nah, seperti ini sisi ganda. Ini bisa dilihat. Nah, ini dari 1 ke 3, ini namanya sisi ganda. Di sini di G1 ini namanya graf sederhana. Yang pertama dia tidak memiliki loop. Nah, loop itu atau gelang seperti yang E8 yang katanya ini. Nah, E8. Kemudian tadi sisi ganda yaitu E3 dan E4 ini. Jadi graf yang tidak memiliki gelang atau loop, kemudian tidak memiliki sisi ganda disebut dengan graf sederhana, gitu ya. Nah, ini graf sederhana, dan beberapa contohnya lagi yang lain tadi. Nah, ini graf sederhana tidak memiliki loop, tidak memiliki sisi ganda. Ini juga tidak memiliki loop, tidak memiliki sisi ganda. Nah, jadi ini juga tidak memiliki loop dan tidak memiliki sisi ganda. Nah, jadi itu contoh graf sederhana. Kemudian graf tidak sederhana ya, graf tidak sederhana ya intinya memiliki sisi ganda atau memiliki gelang atau loop tadi. Nah, ini dia memiliki sisi ganda yang sebelah kiri, yang tengah ini, yaitu dia memiliki sisi ganda juga, sisi gandanya ada yang ini, kemudian yang ini juga, ini dia memiliki loop ya, ini loopnya nih 1, 2, dan yang paling kanan ini memiliki loop ya, memiliki loop yang ini, kemudian juga memiliki sisi ganda yang ini sisi gandanya. Dan yang ini malah triple nih, 1, 2, 3, triple ya. Bisa itu dulu bisa membedakan antara graf sederhana dan graf tidak sederhana ya. Nah, kemudian graf tidak sederhana dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama graf ganda atau multigraf, yaitu graf yang mengandung
sisi ganda ya. Jadi kalau ada sisi ganda disebut dengan graf multigraf ya. Nih, ada yang sisi ganda ini multigraf. Ini ada sisi ganda multigraf. Di sini ada sisi ganda multigraf atau graf ganda. Kemudian graf semu atau situ mengandung gelang ya. Graf pseudo mengandung gelang walaupun eh, ini mengandung gelang. Ini graf sederhana, ini eh, graf tidak sederhana dengan multiple multiple graf atau graf ganda, ya, multiple edge, multiple sisi ya. Kemudian yang kanan graf tidak sederhana dengan loops ya. Kemudian yang ABC ini graf sederhana, ini graf ganda, dan ini adalah graf semu ya. Graf semu tadi dia memiliki loop ya. Graf ganda tapi memiliki loop itu. Nah, nah, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini yang G1 yang A ini graf sederhana, G2 adalah graf ganda ya, yang tiga adalah graf semu tadi. Dikarenakan dia memiliki loop, graf ganda yang memiliki loop ya. Nah, contoh satu pada gambar 2 yang ini G1 kita bisa menuliskannya tadi dengan vertex-nya yaitu titiknya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian edge-nya eh, sisinya yaitu 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 2 ke 3, 2 ke 4 dan 3 ke 4. Kita bisa menuliskan titik sisinya seperti ini atau kalau yang G2 kita bisa menuliskan sisinya berdasarkan nama dari sisi ya, seperti halnya ini 1, 2, 3, 4 ya, kemudian E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan 7 karena sudah diberikan nama begitu ya. Begitu juga dengan yang graf eh, pseudo atau graf semu ya, bisa diberikan eh, titik dan nama titik dan nama sisinya gitu. Nah, untuk yang pertama tadi dan bisa di ini ya, bisa dipahami yaitu ada graf sederhana dan graf tidak sederhana ya. Yaitu graf sederhana tadi tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki loop ya. Selebihnya adalah graf tidak sederhana yang terdiri dari graf ganda dan graf semu. Kemudian, nah di sini beberapa orientasi arah pada graf bisa dibedakan menjadi dua, yaitu graf tak berarah seperti ini. Kemudian graf berarah atau directed graph atau digraf. Ya, jadi directed graph atau graf berarah ini biasanya ditujukan untuk apa namanya itu arus ya, yang terkait dengan arus, bisa arus listrik, arus lalu lintas ya, dan lain sebagainya, arus angin dan seterusnya. Kemudian
Nah, ini yang gambar G1 adalah graf tak berarah, jelas. G2 graf berarah. Kemudian yang yang G4 di sini adalah graf berarah. Yang B adalah graf ganda berarah ya. Yang A tadi graf berarah saja, tapi karena ini arahnya beda, jadi nggak dianggap satu sisi yang sama. Dari 2 ke 4, satu lagi dari 4 ke 2, dari 2 ke 1, 1 ke 2. Nah, ini dianggap bukan bukan ganda begitu. Tapi kalau yang sebelah kanan, yang B ini dia disebut graf ganda berarah dikarenakan dia ada arah yang sama. Ini sama dengan yang ini. Jadi graf gandanya karena arahnya sama gitu. Nah, nah, jadi ini ringkasannya yaitu graf sederhana, yaitu sisinya tidak berarah, sisi ganda dibolehkan, tidak boleh sisi ganda dan tidak boleh ada gelang. Kemudian graf ganda tadi yang tidak berarah, eh, khususnya yang tidak berarah ya, graf sederhana yang tidak berarah, sisinya tidak boleh ganda dan tidak boleh memiliki gelang. Kemudian sisi graf ganda tak berarah tentu boleh memiliki sisi ganda, tapi dia tidak boleh memiliki gelang. Nah, kalau dia memiliki gelang, maka dia disebut dengan graf semu. Jadi graf ganda dia punya sisi ganda dan juga eh, punya sisi ganda dan dia punya gelang atau loop ya. Kemudian graf berarah juga begitu. Dia graf berarah, sisi ganda dibolehkan tidak ya, tidak boleh ada sisi ganda dan dibolehkan dia memiliki gelang ya, graf berarah. Kemudian graf ganda berarah dia harus ada sisi gandanya yang arahnya sama dan dia boleh memiliki gelang, memiliki loop ya. Nah, beberapa penerapan daripada graf diantaranya berikut ini, yaitu dari rangkaian listrik tadi yang saya sampaikan. Rangkaian listrik itu perlu menegaskan arah daripada aliran plus dan minusnya dari setiap jalur ya. Karena kalau bertabrakan, plus dan minusnya itu akan menyebabkan korsleting ataupun percikan atau kebakaran begitu ya. Kemudian dari beberapa senyawa ya, senyawa kimia bisa dibuat dalam bentuk graf seperti ini. Dan kemudian juga dan yang lainnya adalah jejaring makanan seperti ini. Nah, 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 pemodelan vending machine, kalau dulu vending mesinnya masih menggunakan koin, ya. Misal vending machine menjual coklat 15 15 sen, ya, maka keterangannya ada A 0 sen dimasukkan, ada 5 sen yang dimasukkan, ada 10 sen yang dimasukkan, dan D ada 15 sen yang dimasukkan. Nah, ini eh, apa namanya? Kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu ya. Kalau misalkan 0 sen yang dimasukkan, tentu dia nggak melakukan eh, apa namanya? Tidak melakukan tidak mengeluarkan ini ya, tidak mengeluarkan minumannya atau dia ngelup ngelup terhadap dirinya sendiri. Kalau 5 sen dimasukkan juga begitu, B dan C itu 5 sen dimasukkan. Dan kalau D 15 sen atau lebih yang dimasukkan, maka dia eh, bisa
harusnya bisa memberikan hasil ya, atau ini 5 sen. Kalau 5 sen dimasukkan, maka dia harus menambah 10 sen lagi, begitu kira-kira. Kemudian kalau 10 sen yang dimasukkan tadi, ini 10 sen, maka dia harus menambah 5 sen lagi. Ya, tuh. Kemudian kalau 15 sen yang dimasukkan, yang D, ya, maka dia nggak perlu memasukkan lagi, gitu ya. Ini gimana cara baca grafnya? Ya, kalau 0 sen di sini A ya, 0 sen dimasukkan, maka dia tadi perlu menambahkan sampai ke D ya. Ke D itu dia perlu menambahkan sampai 15 sen. Maka masing-masing kalau B 5 sen dimasukkan, maka perlu menambahkan 10 sen. Kalau C 10 sen dimasukkan, dia perlu menambahkan 5 sen gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, lanjut ya kalau nggak ada. Kemudian kita lihat terminologi graf. Yang pertama adalah adjacent ya. Adjacent itu tetanggaan. Jadi kita akan membuat dalam bentuk data gitu, dalam bentuk formula nanti terkait dengan adjacentnya, ketetanggaannya. Dua buah simpul dikatakan bertetangga. Nah, ini simpul. Simpul itu adalah titik ya. Bila keduanya terhubung langsung ya. Jadi angka satu ini terhubung dengan angka 2 dan angka 3, maka dia adjacent. Angka satu tidak terhubung dengan angka 4, maka dia tidak bertetangga atau tidak adjacent gitu ya. Begitu, begitu juga dengan yang lainnya. Satu adjacent dengan dua, dua adjacent dengan tiga, tiga adjacent dengan satu. Ya. Satu adjacent dengan tiga, satu tidak adjacent dengan empat, satu tidak adjacent dengan lima, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau terhubung, maka dia dikatakan adjacent atau bertetangga. Nah, kemudian bersisian ya. Jadi yang pertama tadi adalah terminologi graf tadi adjacent, ketetanggaan. Yang kedua adalah bersisian. Bersisian itu yaitu eh, jadi titik 2 dan satu bersisian ya. Untuk sembarang sisi E, ini sisi yang ada di sini E2, maka ditulis 1,2 atau 2,1. Ini artinya bersisian ya. E bersisian dengan simpul dengan titik VJ, VJ, atau E bersisian dengan simpul VK. Jadi E2 ini bersisian dengan satu, E2 dan bersisian dengan dua gitu ya. Nah, kalau tadi adjacent, ketetanggaan itu adalah titiknya, yang bersisian itu adalah sisinya. Jadi sisi ini bersisian dengan simpul atau dengan titik yang ada gitu. 1,2 tidak bersisian dengan 4 ya. 1,2 maksudnya sisi ini tidak bersisian dengan 4. Titik 4. Gitu.
Kemudian simpul terpencil ya. Simpul terpencil yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, jadi eh, simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, yaitu ini di sini sangat jelas yang dimaksud adalah 5 ini ya. 5 ini dia simpul terpencil karena nggak ada sisi yang bersisian. Itu. Silakan ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan dengan graf kosong ya. Graf kosong yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, ini ada titik semuanya, yaitu tapi sisinya tidak ada ya. Jadi graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, jadi tidak memiliki sisi ya. Ya. Kemudian derajat. Nah, ini derajat daripada suatu titik, suatu simpul, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut ya. Contohnya G1 tadi, G1 yang ini. Nah, di titik 1, D1, yaitu dia simpulnya ada, sisinya ada dua nih, satu, dua. Maka kita tulisnya adalah D1, nilainya sama dengan 2. Maksudnya derajat di titik D1 di sini adalah 2. Ini disebutnya derajat. Sisi itu disebutnya derajat. D2 1 2 3, D3 1 2 3 dan D4 1 2 gitu ya. Jadi D1 dan D4 nilainya 2, D2 dan D3 nilainya sama dengan 3 gitu. Kemudian D5 sama dengan 0. Mana D5? Graf G3, G3 yang ini, ini D, yaitu titik di D95 tidak memiliki sisi, maka dia sama dengan 0. Di sini sama dengan 1, D4, D3 sama dengan 3, D2 sama dengan 2, dan D1 sama dengan 2. Gitu. Ya. Berikutnya adalah, kemudian berikutnya di G2, D1 sama dengan 3, ini 1, 2, 3 sisinya. Kemudian D3 sama dengan 4, yaitu 1, 2, ya simpul di sini dihitung sebagai 2 ya, jadi 4 ya. D3 sama dengan 4. Loop itu bersisian dengan sisi gelang ya. Gelang itu dihitungnya sebagai 2, yaitu kan ada yang keluar ada yang masuk, jadi 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi D3 sama dengan 4, jadi loopnya dihitung 2 gitu ya. Itu derajat daripada suatu titik atau suatu simpul. Nah, pada graf berikut berikut derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Jadi misalkan di simpul 3 ini 1 2 3, 1 2 3, ini 7, 1 2 3 4 5 6, ini 6, ini 5, ini 5, ini 4, ini 6 dan ini 3. Nah, ini informasi mengenai derajatnya ya. Derajat di titik tersebut. Adapun nama dari titik ini bisa disesuaikan, misalkan A, B, C, D, E, F, atau eh, titik ke titik ya bisa. Hmm. Kemudian pada graf berarah, derajat simpul dibedakan lagi menjadi derajat masuk dan derajat keluar ya. Jadi kalau pada graf berarah, karena kita bisa bedakan yang masuk yang keluar, maka D in sama D out ya.
D in-nya kalau titik satu di sini derajat masuknya 1, 2. Nah, berarti D in yaitu 2 dan D out-nya cuma 1 ya. Nah, ini D in-nya sama dengan 2, D out-nya sama dengan 1 dan yang lainnya juga persis sama yang jumlah yang masuk berapa dan jumlah yang keluar berapa gitu. Kemudian ada suatu lemma itu semacam teorema ya, lebih di atasnya kalau nggak salah. Lemma jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Nah, jadi jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ya, jadi kalau semua simpul, semua titik itu digabung, maka pasti jumlah derajatnya adalah genap. Nah, ini lemma jabatan disebutnya. Jadi pasti eh, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, walaupun titik saja. Titik itu kan tidak memiliki sisi, maka dia di derajatnya itu nol. Nol itu adalah genap gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tinjau graf G1. G1 yang ini. Nah, kita hitung aja nih. Di titik D1 2, ini D2 3, D4 2, D3 adalah 3 juga. 3 tambah 3 6, tambah 2 8, tambah 2 10. Nah, berarti dia adalah 10, dua kali jumlah sisi ya. Jadi jumlah derajat semua simpul yang tadi adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi. Nah, sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 begitu. Jadi yang pertama dia menjamin dia jumlahnya adalah genap. Yang kedua dijamin adalah dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Gitu. Nah, silakan ada pertanyaan mengenai ini. Ya. Kemudian di G2 graf yang kedua yaitu yang ini. Graf yang kedua juga menunjukkan bahwa derajatnya tadi D1, D2, D3, D1-nya adalah 3, D2-nya 3, D3-nya adalah 1, 2, 4 tadi ya. 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Berarti dua kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan yang terakhir, D1, D1 di sini 2, 2, 2 ya, D2 2, D3 2 derajatnya maksudnya. Kemudian D4 adalah 1 dan D5 adalah 0. Dijumlah nilainya sama dengan 8, sama sama dengan dua kali jumlah sisi. Jumlah sisinya adalah 1, 2, 3, 4 yaitu 8 ya. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa eh, eh, dilema jabatan ini bisa menunjukkan bahwa apa yang sebelum kita bisa membuatkan gambarnya, kita bisa kita bisa memprediksi ini kalau dikasihkan titik dan sisi banyaknya sekian, bisa nggak kita buat gambarnya? Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau tidak terpenuhi ini, yaitu yang pertama jumlahnya adalah genap, yang kedua adalah dia dua kali jumlah sisi, maka dia tidak mungkin bisa dibuatkan persamaannya. Tidak mungkin bisa dibuatkan gambarnya seperti ini, begitu. Jadi dia tidak bisa dibuat grafik. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, akibat dari lemma tersebut, maka untuk sembarang graf banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Ya, ini eh, jadi ada selalu kalau ada simpul yang berderajat ganjil itu pasti jumlahnya genap karena nanti yang ganjil itu kan dikali dua begitu ya, maka dia akan menjadi genap gitu.
Untuk sembarang graf banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contoh di sini itu yang ganjil tadi adalah yang 2 nih. 1, 2, 3 derajatnya. Yang di titik 1 juga 3 juga. 1, 2, 3. Nah ini maksudnya adalah dia punya 2 titik artinya genap. Yang derajatnya ganjil. Di G1 juga sama 1, 2, 3. Nah di sini derajatnya ganjil. 1, 2, 3 di sini derajatnya ganjil. Nah, berarti dia genap. Ada 2 buah. Itu. Yang kanan ini G3. 1, 2, 3 di sini ganjil. Dan di D4 nilainya 1 ganjil. Maka dia jumlahnya adalah genap. 1, 3, dan 4 ya. Nah, jadi untuk sebarang graf G, banyaknya simpul tadi adalah genap ya. Banyaknya simpul derajat ganjil, ini derajat ganjil, ini derajat ganjil. Banyaknya ada berapa? 1, 2 ya. 2 itu adalah genap. Begitu. Jadi menurut teorema ini tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah ganjil. Jadi pasti graf itu memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah genap ya. Gitu. Nah, silakan ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Nah, lanjutkan aja kalau nggak ada. Nah, diketahui sebuah graf dengan 5 simpul. Nah, ini kan kita langsung dihadapkan pada soal. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah berikut ini? Jadi kita hitung dulu nih 2. Ini derajatnya tadi 2 tambah 3, 5. Kemudian tambah 1, 6. Tambah 1, 7. Tambah 2, 9. Nah, ternyata totalnya ganjil. Maka jawabannya langsung tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil. Jadi dia harus genap nih, gitu. Baru dia bisa digambarkan dan menjadi sebuah graf, gitu. Kemudian dapat yang ke nomor 2, yang B. 2 tambah 3, 5. Tambah 3, 8. 8 tambah 8, 16. Ya. Ternyata jumlah semua derajatnya adalah genap. Maka dia pasti bisa digambarkan. Ini kalau nggak percaya yang A tuh digambarkan aja ya, bisa nggak gambarnya gitu ya. Yang jelas dia nggak bisa digambarkan sebagai suatu graf gitu. Kalau yang B tadi dijamin karena udah dijamin dia nilainya adalah genap di sini, maka pasti bisa digambarkan grafnya yaitu 1, 2, 3, 4 ini 4, kemudian menari yang 4 yang kanan ini 1, 2, 3, 4 loop tadi dihitung 2, yang lainnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, dan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang lainnya adalah 3, 3, dan 2. 3, 3, dan 2 gitu. Silakan. Memang ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Nah, nah, kalau nggak ada kita lihat dulu soal berikut ini. Mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul? Nah, tadi ini udah beda ya. Ini pertanyaannya adalah mungkinkah dibuat graf sederhana? Graf sederhana itu seperti di penjelasan di awal, dia harus tidak boleh memiliki sisi ganda dan tidak boleh memiliki loop. Artinya eh, apa derajatnya tadi minim apa dia derajatnya pasti harus 1 begitu ya. Mm-mm. Maaf bukan derajatnya bisa 2, 3 tapi dia nggak boleh tidak boleh pada titik yang sama. Misalkan
Asik banget ya kalau ini ada musiknya. Ya, oke. Tadi ini konteksnya adalah graf sederhana tadi. Jadi graf sederhana kita cek dulu di apa di simpulnya tadi di titik-titik ini. Nah, ini semua titiknya adalah jumlah titiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ada 5 titik. Berarti kalau di sini derajatnya 5, minimal dia tuh harus ke 1 di sini. Ke ke angka 2 sekali, ke angka 3 sekali, ke angka 2 sekali lagi, dan ke angka 4. Berarti dia 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia harus ke titik yang sama di sini. Dari 2, 3, 2, 4 ini dia udah sekali kan baru 4 derajatnya. Nah, pasti dia ngulang sekali lagi. Nah, itu berarti menunjukkan dia eh, grafnya ada dua, apa graf ganda gitu. Artinya sisinya ada dua maka graf ganda, maka tidak mungkin begitu ya. Ya, ini dia tadi tidak mungkin karena ada simpul berderajat 5. Tidak mungkin itu dikarenakan tadi si grafnya itu eh, graf sederhana. Kalau bukan graf sederhana mungkin, tapi kalau graf sederhana tidak mungkin. Ya, jadi pertanyaannya tadi adalah mungkinkah dibuat graf sederhana? Ya, jadi jawabannya tidak mungkin. Kalau graf biasa atau graf tidak sederhana bisa. Itu. Kemudian yang B-nya, mungkinkah dibuat eh, tadi graf sederhana dengan simpul yang berikut ini ya, 4, 4, 3, 2, 3. Jawabannya adalah mungkin. Nah, contohnya berikut ini. Ini, karena graf sederhana ya. Ya kalau kalau bukan graf langsung nggak mungkin nih. 6. Nah, contohnya nomor 3 ini 6 tambah tambah 10 tambah 3 13. Nah, ini 13 langsung dia tidak bisa digambarkan grafnya. Tuh, contohnya. Nah, tidak mungkin karena jumlah simpul berderajat ganjil. Ya, ataupun tadi kalau dijumlahkan di sini totalnya adalah ganjil atau jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Yang ganjil ini 1, 2, 3. Harusnya yang ganjil itu dia harus genap tuh. 2, 4, 6, 8 gitu ya. Jumlah derajat yang ganjil gitu. Kemudian yang 4, yang D yaitu 4, 4, 1, 3, 2. Ya paling sederhana tadi kita jumlahkan dulu 4, 4, 8, 10, 14. Nah, ini genap. Yang pertama dia genap. Jelas bisa dibikin grafnya. Yang B juga tadi 10, 16. Nah, genap. Ini genap. Yang nomor A juga eh, genap juga. Nah, ini genap, semuanya genap kecuali yang C. Yang C langsung tereliminasi karena dia tidak bisa dibuat grafnya. Ya, karena dia ada sisi yang derajatnya ganjil itu jumlahnya adalah ganjil. Harusnya jumlahnya genap. 3, 3, 3, 3, 2. Nah, baru dia bisa dibuat grafnya. Nah, jadi memang harus dilihat satu-satu. Yang di sini tadi, yang pertama cara ngelihatnya adalah bagaimana dia punya simpulnya tadi. Simpulnya eh, simpulnya dijumlah semuanya bernilai genap. Ini ganjil langsung gagal, dan ini adalah genap. Kemudian setelah itu baru dilihat ini grafnya sederhana atau tidak. Kalau ditanya sederhana berarti tadi dia tidak boleh memiliki sisi ganda atau loop. Ya, berarti ini nggak mungkin dikarenakan dia berderajat 5. Di sini aja titiknya ada 4 titik lainnya. Berarti dia terkoneksi tadi masing-masing satu aja terkoneksi satu ke angka 4, ke angka 2, ke angka 3, ke angka 2. Nah, itu masing-masing dia udah dapat baru 4 derajatnya. Jadi kalau derajatnya 5, dia pasti ada satu sisi lagi yang ke salah satu di sini gitu. Gitu ya.
Kemudian yang nomor B 44 3 2 3 tadi. Nah, tadi jawabannya adalah mungkin contohnya banyak ya. Contohnya banyak gampang ya. Karena kita kita buat aja tadi derajatnya 4. Nah, nah, ini derajat 4 misalkan ya. Biar jangan lama kita pakai loop aja. Nih, nah, loop. Nah, ini 4 ya. Anggap aja ini titik yang ini tadi 4 ya. Kita kasih di sini 4. Nah, kemudian 4 di sini 4 yang kedua jadi kita buatkan juga misalkan kita buatkan loop juga di sini boleh. Nah, misalkan aja biar cepet ya. Derajatnya, oh kalau loop itu derajatnya tadi 2 ya, 2 3 4 ya betul, 2 3 4 kita butuh satu lagi di sini misalkan. Nah, 4 4 yang kan di sini 4, di sini sudah 4 itu. Kemudian 3 2 3 ini 1 2, nah baru 2 nih kita bisa gunakan. Butuh berapa titik lagi nih, baru 3 kita butuh 2 titik lagi misalkan di sini. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, kita butuh eh, satu titik lagi ya, satu titik lagi. Nah, satu titik lagi. Apa aja. Nah, gitu. Jadi ini 1 2 3 4 5 ya. Ini sudah 4 4 di sini 4 4 di sini 3 sudah 3 nih. Ya, jadi kita bisa buatkan kurang berapa? 3 kurang 2 dan 3 ini ya. 2 dan 3 ini 2 satu lagi 3. Di 3 tersebut kita bisa bikin loop. Nah, contohnya ini yang paling sudah. Ini agak ngasal juga bisa kan? Gitu. Yang jelas sesuai dengan yang diminta yaitu ininya 3 gitu ya. Nah, ini 3 kemudian ini derajatnya adalah 2 gitu. Nah, 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 gitu. Kalau yang titik yang lain, yang ini tadi coba aja, pasti nggak bisa dibuat grafnya yang ini. Dikarenakan tadi 3 tambah 3 tambah 3 9 ganjil, ditambah 4 adalah 13. Nah, ini totalnya 13 nih, pasti nggak bisa. Kalau udah 13 sudah pasti ganjil itu udah pasti nggak bisa. Gitu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Jelas, Pak. Jelas ya. Cukup, Pak. Hukumnya. Oke. Lintasan sirkuit kemudian connected dikit lagi ya. Oke. Oke, sedikit lagi. Nah, tadi ya.
Jadi tadi adalah lemma turunan daripada lemma jabat tangan tadi memastikan bahwa jumlah derajatnya adalah genap, kemudian jumlah sisinya adalah 2 kali jumlah sisi. Ya, coba kita lihat tadi 2 kali jumlah sisi benar nggak? Nah, satu ya 2 kali jumlah sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Kalau di total ini tadi berapa? 10, 11 10, Pak. 16 kan? 16 kan? Dua kali, Ya Pak. 2 kali 8 ya gitu. Nah, dia menjamin, ini yang menjamin dia bisa dibuat grafnya gitu. Ya, 16 sama dengan 2 kali 8. Ini pakai mouse jadi agak ini ya gambarnya. Atau nulisnya agak susah gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu cara apa melihat ini ya. Jadi kalau menginginkan itu konektivitas ya. Nah sebenarnya ya tadi itu kita memang ilmunya ada sekarang udah teknologi canggih segala macam, tapi implementasinya itu tinggal kita terapkan nanti menggunakan jaringan seperti apa. Jadi sudah melihat dari cirinya itu. Kalau dalam database nanti kan kita bisa dikoneksikan dengan apa yang ini dengan data ya. Data itu data matrik ya. Dan nanti ada disebut di sini matrik. Oh, nggak ada di sini. Ada sih saya. Oh iya nggak ada di sini. Ya jadi bisa disusun dalam bentuk matrik yaitu matrik adjasen, matrik keterhubungan, dan matrik ketersisian tadi. Jadi sisi sama sama sisi dan titik tadi bisa dibikin dalam bentuk matrik gitu ya. Nah, betul. Nah, kemudian adalah ini sedikit lagi sampai lintasan. Lintasan yaitu tadi eh, dari satu titik kita mau mengakses ke titik lainnya itu namanya lintasan ya. Gitu. Jadi ini ya dari 1 ke 4 bagaimana? Dari 1 ke 2, 2 ke 4. Nah itu namanya lintasan. Jadi eh, bisa menggunakan gabungan berselang-seling antara titik dan sisinya. Jadi titik V0 di sini V1, kemudian E apa? E12, kemudian sisi maksudnya E12, kemudian V2, titik 2 dan seterusnya. Nah, bisa ini eh, lintasan tadi bisa kita menggunakan eh, titik-titiknya dari 1 sampai 2 gitu itu lintasan, dari 2 sampai 4, 4 sampai 3. Nah berarti itu dari startnya 1 sampai ke 3 itu lintasannya apa aja misalkan. Jadi 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3. 1 ke 2, 2 ke 3, nah itu lintasan. 1 ke 3 langsung, nah itu satu lintasan. Gitu. Panjang lintasan yaitu panjang sisinya. Tadi ada berapa sisi? 3 berarti. Panjang lintasannya adalah 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga 1, 2, bisa juga 1. Nah, nanti kita dari panjang lintasan itu kan kita bisa melihat jarak istilahnya terdekat ataupun akses langsung begitu ya. Nah, kemudian hampir sama dengan lintasan namanya adalah siklus. Siklus yaitu dia start dan berakhir di titik yang sama. 1, 2, 3, 1 ya 1, 2, 3, 1. Nah itu siklus. 1, 2, 4, 3, 1. Nah itu juga siklus. Siklus dengan panjang yang berbeda ya gitu. Dan yang lainnya 1, 2, 3, 1 siklus juga.
1, 2, 1 siklus juga. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu keterhubungan, ya, terhubung, jadi ya sampai terhubungan aja. Yang terakhir yaitu keterhubungan, yaitu dua simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 dan V2. Ya, jadi di sini contohnya tak terhubung, yaitu ini dia dianggap satu graf ya tadi, tapi dia tidak terhubung antara titik tertentu. Nah, ini berarti contoh graf tidak terhubung. Kalau graf terhubung, semua titiknya terhubung ya. Nah, ini. Kalau yang di atas tadi, nah ini graf tidak terhubung ya. Ini graf terhubung dan graf terhubung ya. Barangkali itu aja dulu untuk perkuliahan pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di setelah liburan ya. Masih di sini di graf ya, yaitu 38 di slide 38 yaitu keterhubungan ya. Ada connected, strong connected yang di sini, ada yang eh, yang weakly connected ya. Kalau yang eh, terhubung kuat nanti ya, terhubung kuat dan terhubung lemah gitu ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada Pak. Ya. Cukup mungkin Bapak. Iya, cukup ya. Jadi silakan nanti di kita pelajari lagi untuk berikutnya, yaitu terkait dengan graf connect, connected graph, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah gitu ya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Nanti silakan yang bagi yang belum paham ditonton kembali ya. Ya, itu saja.